Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada ay yuwassilaka ilaihi ghata wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika, atau fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Lau annaka la tasilu ilaihi, jikalau engkau tidak wusul atau tidak sampai menuju hadirat Allah illa ba'da fana'i masawika, kecuali setelah menghilangkan fana itu, membuat sirna masawika, keburukan-keburukanmu, wa mahwi da'awika, dan menghilangkan, menghapus aku-akumu. Dakwi itu dakwah, dakwah itu maksudnya pengakuan-pengakuanmu. Lam tasil ilaihi, maka engkau tidak akan sampai kepada Allah abadan selamanya. Walakin idza arada, tetapi jika dia Allah menghendaki, ayyusilaka atau ayyusilaka, Allah membuat engkau sampai ilaihi kepada Allah, goto, maka Allah akan menutupi wasfaka, sifatmu, biwasfihi, dengan sifat Allah, wa na'taka, dan sifatmu, bina'tihi, dengan sifat Allah, sama na'at dengan wasf. Fawassolaka, maka Allah menyampaikan engkau ilahi kepada Allah, bima minhu, dengan cara dari Allah, ilaika, kepadamu, la bima minka, bukan dengan cara minka, darimu, ilahi, kepada Allah. Ini pentingnya mendefinisikan kembali tujuan, mendefinisikan kembali wusul. Wusul ini merupakan satu istilah untuk orang-orang yang menuju kepada Allah. Orang-orang yang menuju pada Allah disebut sebagai salik, berjalan, meniti jalan Allah. Nanti pada waktunya dia akan sampai kepada Allah, namanya wasil, orang yang sudah sampai. Proses sampai ini disebut sebagai wusul. Proses sampai ini disebut sebagai wusul. Capaiannya disebut sebagai wusul, benar-benar sudah sampai kepada Allah. Perjalanan ini namanya suluk. Nah, suluk, perjalanan ini macam-macam, bisa lewat ibadah-ibadah, bisa lewat menjauhi maksiat-maksiat, dan langkah-langkah atau riadoh-riadoh yang lain, banyak. Nah, di sini ibadah bisa menyampaikan, begitu juga menjauhkan maksiat juga bisa menyampaikan. Tapi yang paling penting bukan maksiat zohir dan bukan ibadah zohir, tapi yang batin. Karenanya di sini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan fana'i masawika wa mahwi da'awika, menghilangkan keburukan-keburukanmu dan menghapuskan pengakuan-pengakuanmu. Di bab-bab atau pembicaraan sebelumnya, doa itu tidak akan kabul saat orang itu masih ngaku-ngaku atau masih merasa bahwa ini doaku ya Allah, mana ijabahmu? Ini sholatku ya Allah, mana untukku? Ini ngederesku bacaan Quran, mana bagianku ya Allah? Nah, kalau masih ada aku-aku sini, doa akan sulit ijabah, karena masih ada pengakuan, masih ada aku-aku. Sering saya sampaikan, orang-orang tasawuf atau sufi itu harus sering gunting apa Bang Gun? Kuku. Betul. Orang sufi itu dengan ngaji hikam harus sering gunting kuku. Maksudnya gunting kuku itu menyebutkan ini sholatku ya Allah, ini ibadahku, ini ngajiku, ini ilmuku. Masa nggak ada bagianku dari itu? Nah, itu nyari bagian berarti kalau gitu. Nyari haldun nafsi. Nah, haldun nafsi atau bagian itu kadang disebut sebagai nafsu, dorongan dari nafsu. Karena sholat minta bagian, ngaji minta bagian, terus wirid minta bagian, baca hizib minta bagian. Oh, baca hizib begini-gini aja nggak? Nah, itu berarti minta bagian kalau begitu. Nah, kalau sudah minta bagian, itu berarti ada aku-aku. Hilangin kukunya. Hilangin kukunya ini. Matiin kok. Dihilangin kukunya ini, pengakuan-pengakuan. Nah, ini
untuk orang-orang yang belajar sufi, tasawuf, orang-orang yang belajar akhlaknya para sufi, ini merupakan dosa besar pengakuan-pengakuan ini. Ini sholatku, ini wiridku, ini dosa-dosa besar. Nah, kelanjutannya dalam makalah ini, andai engkau menganggap bahwa engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan upaya engkau menghilangkan dosa-dosa atau kesalahanmu dan juga menghilangkan pengakuan-pengakuanmu, maka selamanya engkau nggak bakal sampai. Maksudnya begini, ada orang dia mencoba untuk usul atau sampai kepada Allah. Nah, dia caranya itu cara dari dia menganggap bahwa ini caraku adalah caraku untuk sampai adalah dengan cara menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan pengakuan-pengakuanku. Aku pengen berupaya supaya aku sampai. Kalau engkau terus menempuh jalan itu, selamanya engkau gak bakal sampai, karena itu adalah cara darimu. Tetapi kalau engkau pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencarikan jalannya. Jadi Allah akan berikan, Allah akan tutup sifatmu dengan sifatnya. Allah akan tutup semua akhlakmu dengan akhlaknya. Dan juga Allah akan buat engkau sampai kepadanya dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Kenapa tadi disebutkan selamanya engkau tidak akan sampai? Sebenarnya di sini kereng di sini. Lam tasillahi abadan. Selamanya engkau enggak akan sampai. Kalau engkau masih menganggap bahwa saya bisa wusul, bisa sampai kepada Allah, harus ngilangin aku, harus ngilangin dosa-dosa, saya akan bisa wusul dengan cara itu. Kalau enggak, saya enggak bisa. Nah, di situ saya akan, nah sayanya ini nih, masih ada sayanya. Sayanya ini nih yang bikin bahaya. Kalau engkau menganggap seperti itu, bahwa engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan cara atau dengan upaya yang kau lakukan menghilangkan aku, selamanya engkau gak bakal sampai. Tapi sejatinya yang bikin engkau sampai adalah Allah yang buat sampai dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Dan juga dengan cara Allah menggantikan sifatmu dengan sifatnya. Sifat Allah maksudnya menggantikan akhlakmu dengan akhlaknya. Nih, oleh karenanya yang kita kenal sebagai tahalli itu menghilangkan sifat-sifat buruk, tahalli itu berhias dengan sifat-sifat baik, tahalli menghilangkan sifat buruk seperti riya, ujub, kemudian tahalli berhias dengan ikhlas, berhias dengan tawadu. Itu bagus, cuma jangan sekali-kali ngaku bahwa saya udah tawadu. Jangan sekali-kali ngaku saya udah ilangin riya, sekarang berubah jadi ikhlas. Alhamdulillah saya mau udah ikhlas. Jangan sekali-kali ngaku saya sudah berupaya hilangkan hujub, takabur udah saya hilangkan, sekarang alhamdulillah saya mah tawadu. Sayanya nih yang bahaya. Ngaku-ngaku. Nah, selama tahalli ini dilakukan tapi masih ada aku, selamanya nggak akan sampai, kata Syekh Ibnu Al-Sakandari. Terus bagaimana? Pasrah kepada Allah. Nah, di sini la haula wala quwata illa billah yang kemarin disebutkan oleh Rasulullah, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzin tahtal arsy. La haula wala quwata illa billah itu adalah satu gudang dari gudang-gudang yang ada di bawah arsy. Maksudnya semua pemberian Allah itu ada di la haula wala quwata illa billah. Catatannya bukan hanya lafadz la haula wala quwata illa billah yang kita sebutin, tapi sikap bahwa la haula wala quwata, saya tidak bisa menjauhkan maksiat zahir maupun batin, wala quwata, saya tidak bisa melaksanakan ketaatan tahalli illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kembali kepada titik nol, kosong kita di situ, bahwa kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Segala-galanya udah pada Allah, pasrah, udah lepas. Kalau kita analogikan begitu kan, salah satu upaya kita sholat begitu, ihdinas sirata iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, ihdinas sirata mustaqim, terus kita udah pasrah masuk ke track, dalam kita analogikan kereta api, kita masuk ke dalam relnya Allah sebagai kereta api otomatis, biar nanti sang pengendali itu dari pusat gitu ya, kita
mau dibawa ke mana-mana gitu ya Bro ya. Iya, bahkan bukan mulai dari situ, dari awal mulainya. Dari awal itu kalau kita masuk ke dalam sholat ya, yang sudah masuk dalam rangkaian sholat, dari awal sebelum kita baca Fatihah itu kita baca iftitah. Nah, iftitah itu sebenarnya sudah merupakan ikrar, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit. Maksudnya udah madep, mantep, udah saya juga nggak bisa apa-apa ya Allah, udah engkau yang ngurusin saya. Maksudnya dia Inna ini sholati. Hah? ihdina wa iyyaka na'budu, ada semacam ini yang nih ini udah ibadah nih. Enggak, bukan maksudnya iya kan minta ke Allah gitu. Iya. Kalau udah begitu mah kalau dihikam jangan suka minta, jalanin aja. Iya begitu. Iya. Jangan. Tadi nggak jelas dijelasin sama lo. Ya maksudnya itu prosesinya gitu. Jangan ikutin gaya kalau nggak bisa. Bisa prosesinya memang begitu memang. Jadi prosesinya ada yang kan model-model ya. Ada yang apa namanya? Core i5, ada yang Core i7 gitu ya. Prosesinya itu ada yang cepet, ada yang mulai dari awal udah tek gitu, ada yang dari iyyaka na'budu itu baru mulai masuk, ada yang dari awal iftitah misalnya. Ada yang lebih awal lagi. Ada lebih awal tuh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya udah saya kecil udah Allah yang pegang kendali. Bahkan sebelum takbir pun ada sunnah itu baca ta'awudz juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awudz. Karena ta'awudz itu sendiri juga merupakan tadi itu merupakan ikrar bahwa kita nggak bisa apa-apa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya ikrar bahwa kita nggak bisa apa-apa ya Allah. Kalau udah sampai situ udah Allah yang ambil alih. Kalau udah Allah yang ambil alih, setan nggak berani, dekat aja nggak berani. Tapi kalau masih ada aku, masih ada da'awi tadi, pengakuan, aku sholat ya Allah, mana bagianku? Wah, ngerubung setan tuh. Ngerubung kayak madu setetes dikerubungin sama lalat. Sama lalat sepelbak. Karena di situ masih ada aku nih sholatku, masih ada aku gampang maksudnya. Setan jadi pintu masuk setan. Mungkin namanya usul itu ya tajalli gitu. Prosesnya ya usul itu tajalli, prosesnya takhalli ya. Tahalli. Al-wusulu ilallahi ta'ala la yakunu illa bimahwi sifat nafsi. Ini penjelasan tentang usul kepada Allah, insyaallah pertemuan yang akan datang.